Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bilaldi Alim Gunadi dengan NIM 190512040709. Saya dari kelas TI 2019B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik dan mensimulasikannya pada Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, tujuan dari praktek routing dinamik ini adalah yang pertama mengetahui cara kerja routing dinamik, dan yang kedua mensimulasikan routing dinamik versi RIP dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, dasar teori pengertian dari routing dinamik itu sendiri adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Nah, dan pada routing dinamik itu memiliki beberapa macam. Di antaranya yaitu ada RIP atau Routing Information Protocol, ada IGRP Internal Gateway Routing Protocol, ada OSPF Open Shortest Path First, dan EIGRP, dan ada juga BGP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikannya dengan RIP atau Routing Information Protocol versi 2. Nah, ini versi 2. Kenapa kita menggunakan versi 2? Karena ini merupakan subnetting yang lebih kecil dari /24. Jadi kita menggunakannya dengan versi 2 atau classless routing protocol. Tidak bisa dengan versi 1 atau classful routing protocol. Dan langsung saja kita masuk ke percobaannya. Yang pertama, skenarionya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, ini jadi kita menggunakan topologi yang sama dengan routing statik yang sebelumnya. Dan yang berikutnya yaitu langkah percobaannya. Pertama, kita buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, network PC, dan gateway PC. Selanjutnya kita isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita menggunakan topologi yang sama persis seperti praktikum routing statik sebelumnya. Yang pertama pada router 1, ini masih sama seperti routing statik. Pada flash Ethernet-nya 0 masih sama. Flash Ethernet 1, serial 2, serial 3. Nah, bedanya pada kali ini kita akan menggunakan RIP, bukan menggunakan statik. Pertama, pastikan dulu, ini pada routing statiknya kita kosongkan semua. Setelah itu pada RIP kita isikan nih, pada router 1 kita isikan 3 network address ini saja kita isikan. Yang pertama untuk jalur ke router 2 yaitu 12 berarti 12.0 taet. Nah, secara otomatis maka kan network address-nya akan berubah menjadi 12.0.0.0 karena classless, jadi otomatis berubah menjadi seperti ini. Nah, kita isikan network selanjutnya yaitu untuk router 1 13.0 taet. Nah, maka berubah seperti ini. Dan kita isikan ke PC 1 192.168.1.0 kita tambahkan, dan untuk router 2 168.1.0
64. Nah, setelah selesai kita men-setting RIP pada router 1, selanjutnya kita ke router 2, config, statiknya kita pastikan kosong. Setelah itu pada RIP kita isikan network 12.12.12.12.0 dan untuk ke router 3 atau 23.23.23.0 dan yang terakhir menuju ke PC 3 92.168.1.128 tambahkan. Dan setelah selesai di router 2, selanjutnya ke router 3, statiknya kita kosongkan, dan untuk RIP-nya kita isikan menuju ke router 1 13.13.13.0 tambahkan menuju ke router 2 23 dan selanjutnya menuju ke server 1 dan yang terakhir menuju ke server 2. Nah, setelah kita selesai mengisikan RIP, maka langkah selanjutnya yaitu setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada setiap router kita masuk ke tab CLI dan kita isikan perintah no auto summary dan version 2. No auto summary dan version 2. Langsung saja kita isikan no auto summary, enter, dan version 2. Selanjutnya langsung ke router 2, CLI no auto summary, enter, version 2. Yang terakhir ke router 3 kita isikan sama no auto summary, enter, dan version 2. Nah, setelah kita selesai mengisikan ketiga router ini, selanjutnya langkah selanjutnya agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global settings save untuk ketiga router tersebut. Nah, pada router pertama kita masuk config global setting save. Untuk router 2 juga sama, config global setting save. Dan yang terakhir router 3 config global setting save. Setelah kita berhasil menyimpan konfigurasi pada ketiga router tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau juga dengan ALT plus S. Nah, kita bisa menekan ini power cycle device, kita configuration, kita konfirmasi yes, maka akan berubah menjadi seperti ini. Kita tunggu jaringannya ini hidup lagi. Nah, setelah kita selesai merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka selanjutnya untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Kita masukkan perintah show IP route sehingga akan tampil hasil tabel routing seperti berikut. Nah, nanti akan muncul tabel routing seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk ke router 1. Kita masuk tab CLI,
kita masukkan perintah show IP root, enter. Nah, kita lihat di sini dapat kita lihat tabel routing yang menuju ke server 1 sudah ada nanti via router 3. Selanjutnya yang ke server 2 juga sudah ada via router 3, dan yang ke PC 3 sudah ada nanti via router 2. Selanjutnya kita masuk ke router 2, kita masukkan perintah yang sama, show IP root, enter. Ini kita lihat ini ke server 1 via router 3, ke server 2 via router 3, dan ini ke PC 1 via router 2, via router 1, dan ke PC 2 via router 1. Selanjutnya kita masuk ke router 3, kita masukkan perintah yang sama, show IP root, sini pada router 3 kita lihat untuk ke PC 1 via router 1, via PC 2 via router 1, dan yang ke PC 3 via router 2 sudah ada. Dan setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita mulai simulasinya. Langsung saja kita mulai simulasinya. Kita masuk ke simulation, jangan lupa filternya kita centang ICMP saja. Yang pertama kita masukkan simpel PDU, kirimkan dari PC 1 ke PC 2. Kita coba kirimkan, kita ulangi PC 1 ke PC 2. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3 kita mulai. Nah, ini juga berhasil. Langsung saja kita next dari PC 1 ke server 1 saja. Dari PC 1 ke router 1, masuk ke router 3, kita ulangi dari PC 1 ke router 1, masuk router 3 sampai server 1, dikembalikan lagi ke PC 1. Nah, ini juga berhasil. Saja yang terakhir dari PC 1 ke server 2 mulai, terus kita ulangi lagi dari PC 1 berhasil sampai ke server 2, dan server 2 mereply-nya balik ke PC 1. Sudah berhasil. Yang selanjutnya kita coba dari PC 3 ke PC 1 saja, kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2 kita jalankan dari PC 3 ke router 2, router 2, router 1 sampai PC 2, PC 2 mereply dan sampai ke PC 3. Nah, berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1 kita lihat. Nah, ini juga sudah berhasil sampai ke server 1, dan server 1 mereply-nya ke PC 3. Dan yang terakhir dari PC 3 ke server 2 kita lihat.
Nah, sudah berhasil sampai server 2. Server 2 mereply-nya kembali ke PC 3. Dan selanjutnya kita simulasi PDU, simbol PDU dari server 1 ke PC 1. Kita langsung jalankan. Nah, berhasil sampai ke PC 1. Mereply-nya sampai ke server 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Lihat, nah berhasil sampai, dan PC 2 mereply-nya kembali ke server 1. Nah, setelah berhasil, lanjut lagi server 1 ke PC 3. Kita lihat berhasil sampai ke PC 3. PC 3 mengembalikannya lagi dan sampai ke server 1. Dan yang terakhir dari server 1 ke server 2. Kita lihat. Nah, berhasil sampai ke server 2. Server 2 mereply-nya dan kembali lagi ke server 1. Nah, setelah kita selesai mensimulasikannya, maka langkah berikutnya yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin ini, poin 7, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 7, lalu amati hasil penerusan rutenya. Oke, setelah berhasil mensimulasikannya, kita kembali ke mode real time. Nah, langsung saja kita masuk ke melakukan tracing pada PC 1. Kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan perintahnya tracer. Kita lihat, kita melakukan tracing dari PC 1 ke PC 2. Kita masukkan IP PC 2.168.1.65. Nah, terlihat dia melewati router 1 dan langsung sampai ke PC 2. Selanjutnya kita tracing ke PC 3 253. Di sini dia melewati router 1 sampai ke router 2 dan sampai ke PC 3. Selanjutnya kita tracing ke server 1. Nah, dapat kita lihat dia melewati router 1 dan ke router 3 dan barulah sampai ke server 1. Selanjutnya kita tracing ke server 2 43.43.43.1. Jadi di sini juga berhasil. Dia melewati router 1 sampai ke router 3 dan setelah itu sampai ke server 2. Setelah itu kita coba melakukan tracing pada PC 3. Masuk ke command prompt, kita ketikkan perintah tracer. Yang pertama kita tracing ke PC 1 terlebih dahulu, 8.1.1. Di sini melewati router 2, masuk ke router 1, lalu sampai ke PC 1. Selanjutnya tracing ke PC 2. Ini juga sama, lewat router 2 sampai ke router 1 dan barulah ke PC 2. Selanjutnya kita tracing ke server 1. Ini melewati router 2 sampai ke router 3 dan barulah sampai ke server 1. Ini yang terakhir kita tracing ke server 2, 43.43.1. Lihat, sama seperti server tadi, sama seperti server 1, dia lewat router 2 dilempar ke router 3 dan mulai sampai ke server 2. Nah, setelah kita selesai lakukan tracing pada PC 3, selanjutnya kita tracing ke server 1. Pertama kita tracing
ke PC1 terlebih dahulu. Tracer 92.168.1.1. Dari server 1 dia lewat router 3 lempar ke router 1 baru sampai ke PC1. Selanjutnya ke PC2, kita lihat dari router 3 masuk ke router 1, setelah itu baru sampai ke PC2. Dan setelah PC2 sekarang kita ke PC3. Kita lihat dari server 1 dia melewati router 3 ke router 2 barulah sampai ke PC3. Dan yang terakhir kita lakukan tracing ke server 2 43.43.1. Nah, jadi tadi dari server 1 ke router 3 langsung sampai ke server 2. Nah, setelah kita selesai melakukan tracing, maka langkah selanjutnya yaitu buat skenario jalur routing R1 sampai R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Nah, jadi kita mendisable salah satu ini serialnya, kita coba disable 1. Nah, maka ada kabel serial ini akan putus. Kita tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Jadi nanti setelah mendisable ini, kita lihat jika kita mengirimkan simbol PDU dari PC1 ke server 1, apakah pesannya itu akan sampai ataukah terhenti di sini. Kita lihat. Nah, mungkin ini sudah cukup waktunya. Terus saja kita lakukan simulasi. Kita lakukan simulasi dari PC1 ke server 1. Kita coba lihat, kita jalankan 1 ke router 1. Router 1, nah dia masuk ke router 2. Kenapa? Karena pada jalur router 1 ke router 3 ini diputus, maka dia akan mencari jalan sendiri dan dia ketemu ke router 2. Dari router 2 dia ke router 3. Router 3 masuk ke server 1, router 1 mereplaynya melewati router 2 lagi sampai router 1 dan akhirnya sampai ke PC1. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita dapat melakukan simple PDU dari PC1 ke server 2. Langsung jalankan. Nah, ini juga dia melewati router 2, router 3 dan sampai ke server 2. Server 2 mereplaynya dan akhirnya paket sampai ke PC1. Nah, maka dengan ini maka percobaan dynamic routing kita menggunakan RIP versi 2 telah berhasil. Cukup sekian dari saya. Bila banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.